Halo guys, apa kabar? Masih dengan channel Refsuto Entertainment. Di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan cerita drama Dahulu Continent season yang pertama. Dan sekarang sudah part yang terakhir, yaitu part keempat guys. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan dukung terus channel Refsuto Entertainment. Oke, let's go. Di part yang ketiga, Daemube dan Zuzuking berhasil menggabungkan roh pelindung mereka karena saran dari Hakim Master Krisan Jodoluo. Di part yang keempat ini, mereka siap bertarung dengan Daewasi guys. Pertandingan Daemube versus Daewasi, tapi ini pertarungan 2 lawan 2. Zuzuking dan saudara perempuannya juga berpartisipasi. Daewasi menambahkan aturan baru, seseorang diperbolehkan membunuh dalam pertandingan ini. Daemube menerima aturannya guys. Harimau Daemube menyatu dengan ketangkasan Zuzuking. Pertarungan yang cukup sengit guys. Daewasi tidak bisa memenangkan pertandingan itu guys. Bahkan Daewasi menolak untuk membiarkan rekannya berpartisipasi. Akhirnya Daewasi kalah. Daemube memberitahu saudaranya alasan dia kalah adalah Daemube memiliki seorang teman yang dia percayai, sedangkan Daewasi tidak percaya pada orang lain guys. Hakim Master Krisan Jodoluo terus merekrut Daemube, tetapi Daemube tetap menolak. Daemube mengatakan jika bukan karena Akademi Silanke, maka Daemube tidak akan bertemu dengan Zuzuking. Dan Daemube tidak akan dapat menggunakan jurus penggabungan roh pelindung guys. Akademi Silanke senang dan bahagia karena memenangkan pertandingan itu, tapi Tangsan dan Xiaowu harus menemui Ye Zhiqiu. Dan pertandingan berikutnya adalah Akademi Kerajaan Tiandou melawan Balai Roh Pelindung guys. Daemube, Zuzuking, Aoshike, Ma Hongjun, dan Ning Rongrong ingin mengamati pertarungan Akademi Tiandou versus Balai Roh Pelindung guys. Pertandingan 2 orang Balai Roh Pelindung melawan 6 orang Akademi Kerajaan Tiandou. Wow, tapi dengan cepat Akademi Kerajaan Tiandou dikalahkan. Yu Tiangheng dan Du Guyan tidak bisa berbuat banyak. Daemube dan Aoshike terkejut melihat hal itu karena ketua tim Balai Roh Pelindung selama pertarungan tidak menunjukkan cincin rohnya guys. Sedangkan Tangsan dan Xiaowu saat itu sedang menemui Ye Zhiqiu. Ye Zhiqiu menjelaskan misinya kepada Tangsan karena penasaran. Tangsan mengambil misinya Ye Zhiqiu untuk mengirim patahan anak panah ke Balai Roh Pelindung dan nantinya akan ada seseorang di Balai Pelindung Roh yang akan menerimanya guys. Tangsan dan Xiaowu memasuki ruangan. Ruangan itu tepatnya di bawah singgasana Bibidong. Tangsan dan Xiaowu membawa patahan anak panah itu dan patahan anak panah sudah ditaruh ke dalam tulang roh yang akan dijadikan penghargaan untuk pemenang pertandingan. Setelah Tangsan dan Xiaowu keluar dari ruangan itu, orang suruhan yang berada di Balai Roh Pelindung itu langsung bunuh diri guys. Tangsan dan Xiaowu terkejut kemudian langsung meninggalkan tempat itu dan pergi kembali ke perpustakaan guys. Hakim Master Krisan Jodoluo dan pengawalnya menemukan seseorang yang mati dan memutuskan untuk tidak memberitakannya karena masih ada pertandingan dan untuk menjaga nama baik Balai Roh Pelindung guys. Tangsan berpikir bahwa orang yang berkolusi dengan Xinian ada di Balai Roh Pelindung dan juga adalah orang yang sama yang merobek mencuri halaman di catatan sejarah di perpustakaan Kota Roh Pelindung guys. Tangsan mempersempit penyelidikan dan telah menemukan petunjuk pertama yang harus dicurigai adalah Hakim Master Krisan Jodoluo yang memiliki 9 cincin roh. Tangsan berpikir rencana besar untuk membunuh Bibidong akan terjadi di upacara penghargaan saat Bibidong menyerahkan penghargaan untuk pemenang pertandingan guys. Selanjutnya, Akademi Silanke akan melawan lagi Akademi Zihuo yang sebelumnya Akademi Silanke dikalahkan tanpa perlawanan. Yu Xiaogang sangat kagum karena tim Silanke bahkan tidak mendiskusikan taktik mereka terlebih dahulu. Daemube, Tangsan, Xiaowu, Zuzuking, Ma Hongjun, Aoshike, dan Ning Rongrong memiliki kepercayaan penuh antara satu sama lain. Ma Hongjun menyerang dengan roh Phoenix-nya, tapi ternyata musuh sudah menyiapkan roh angin, membuyarkan apinya Ma Hongjun guys. Musuh kembali menyerang dengan api. Daemube melindungi tim Silanke dengan roh pelindung macannya. Musuh tidak mengetahui kalau Tangsan sudah terangkat di udara dan mengangkat ke-6 anggota tim Silanke ke udara dengan roh rumput birunya guys. Tim Silanke menyerang Akademi Zihuo dari udara. Tim Silanke berhasil mengalahkan tim Zihuo guys.
Setelah pertandingan, pemimpin tim Zihuo yaitu Huowu menemui Daemube, Tangsan, dan Xiaowu untuk memberitahukan bahwa setelah pertandingan tim-tim yang kalah telah menghilang guys. Huowu memberikan Tangsan suatu tanda api yang tidak akan padam. Huowu memberitahu mereka bahwa jika api ini padam, itu berarti Huowu dan tim Akademi Zihuo sudah mati. Setelah Huowu pergi, Tangsan, Daemube, dan Xiaowu memeriksa semuanya dan ternyata memang benar, tim-tim yang kalah lainnya juga menghilang guys. Di antaranya adalah timnya kakaknya Daemube, lalu timnya Du Guyan dan Yu Tianheng semua menghilang dengan misterius. Bahkan timnya Huowu Akademi Zihuo yang baru saja bertemu dengan mereka juga secara aneh menghilang guys. Wow, apa yang terjadi ya? Setelah mengetahui tim yang sudah kalah telah menghilang, Tangsan ingin menyelamatkan mereka, bahkan jika itu berarti melawan Hakim Master Krisan Zhou Deluo dan Akademi Changhui. Tangsan punya cara yaitu bekerja sama dengan Bibi Dong. Tangsan tidak peduli siapa yang benar atau salah, Tangsan hanya ingin menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah. Tangsan, Xiaowu, dan Daemube mencari Huliena dan memberitahu segalanya, dan Huliena perlu memastikan kebenarannya dulu guys. Daemube tidak mempercayai Huliena, tapi Xiaowu percaya dan akhirnya Tangsan juga percaya guys. Huliena kembali menemui Tangsan, Daemube, dan Xiaowu dan membawa mereka pergi ke kamar Hakim Master Krisan Zhou Deluo. Mereka perlu mencari bukti terlebih dahulu jika mereka akan menuduh Hakim Master Krisan Zhou Deluo sebagai dalangnya pemberontakan. Saat Huliena dan Daemube memeriksa susunan kompetisi yang ternyata dirubah, Xiaowu dan Tangsan mengagumi bunga-bunga yang ada di sana, dan ternyata dengan menyentuh bunga-bunga tersebut bisa membawa Tangsan dan Xiaowu ke ruangan yang lain guys. Huliena dan Daemube terkejut karena Tangsan dan Xiaowu menghilang, kemudian melapor pada Bibi Dong tentang kecurigaan mereka pada Hakim Master Krisan Zhou Deluo. Hakim Master Krisan Zhou Deluo sengaja mengganti susunan kompetisi dengan menempatkan Akademi Changhui di kelompok yang lebih mudah guys. Tapi Bibi Dong menolak untuk menyelidikinya, dan di saat Huliena dan Bibi Dong hanya berdua, Huliena atau Hyun Rensu ini mengatakan tim-tim akademi yang telah kalah tiba-tiba sudah menghilang. Tapi Bibi Dong hanya mengingatkan putrinya bahwa misi satu-satunya adalah membantu Balai Roh Pelindung memenangkan kompetisi dan merahasiakan identitasnya sebagai putrinya Bibi Dong. Tentu saja hubungan ibu dan anak ini menyedihkan untuk Hyun Rensu guys. Tangsan dan Xiaowu berada di tempat yang tampak seperti laboratorium, dan tempat itu diisi dengan seperti tulang manusia. Xiaowu memeriksanya, ternyata itu adalah tulang-tulang roh binatang buas. Tulang-tulang roh binatang buas ini adalah 10.000 binatang roh tua yang telah mendapatkan bentuk manusia guys. Tangsan dan Xiaowu percaya Hakim Master Krisan Zhou Deluo telah membunuh semua roh binatang yang sudah berwujud manusia ini untuk menyabotase Bibi Dong, sehingga roh binatang akan bekerja dengannya untuk membunuh Bibi Dong. Setelah menyadarinya, jalan keluar masuk ruangan ini adalah saat Xiaowu menyentuh bunga. Tapi kalau orang lain yang menyentuhnya tidak akan berhasil berpindah tempat guys. Karena dengan memberitahu Bibi Dong dan Bibi Dong tidak akan memperdulikan hal itu, Huliena atau Hyun Rensu dan Daemube akan menyelidiki dan kembali ke kamar Hakim Master Krisan Zhou Deluo. Tapi saat kembali ternyata Master Krisan Zhou Deluo juga akan kembali ke kamarnya guys. Hal itu membuat Daemube sedikit berimprovisasi ingin bertemu dengan Master Krisan mengenai menjadi murid Master Krisan. Setelah Master Krisan Zhou Deluo dan Daemube pergi, Huliena atau Hyun Rensu kembali masuk ke kamarnya Master Krisan. Huliena memeriksa kamar dan terkejut karena Xiaowu tiba-tiba muncul tapi tidak bersama Tangsan guys. Lalu Xiaowu menyentuh bunga itu lagi dan kembali menghilang. Huliena menyentuh bunga itu tapi tidak terjadi apapun guys. Xiaowu kembali dengan membawa Tangsan dan Huliena terkejut. Xiaowu dan Tangsan membawa Huliena kembali ke ruangan yang penuh dengan tulang monster roh itu guys. Setelah itu Huliena, Xiaowu, dan Tangsan mencurigai Master Krisan Zhou Deluo dan ingin menangkapnya guys. Tangsan dan Xiaowu bertemu dengan Daemube dan merencanakan menangkap Master Krisan dan tidak melibatkan Akademi Silanke. Tangsan meminta bantuan Tetua Dugubo untuk menangkap Hakim Master Krisan Zhou Deluo karena mencurigai Master Krisan bekerja sama dengan Akademi Changhui untuk membunuh Bibi Dong. Dan alasan lainnya adalah Akademi Changhui membuat obat untuk mutasi roh, meracuni Du Guyan dan Tetua Dugubo, bahkan mengendalikan mental muridnya sendiri guys. Dan sebenarnya Tangsan tidak peduli Bibi Dong mati. Yang dikhawatirkannya adalah bagaimana jika Akademi Changhui yang dipimpin oleh Xinian berkuasa, pasti akan menjadi bencana. Dan satu lagi yang akan disampaikan pada Tetua Dugubo, kalau semua akademi yang kalah sudah menghilang, termasuk Akademi Tiando. Jadi Du Guyan juga menghilang guys. Dan hanya Hakim Master Krisan Zhou Deluo yang bisa menjawabnya. Tetua Dugubo nantinya akan bekerja sama dengan Ketua Ning Fengzi
dan kakek pedang untuk menangkap Hakim Master Krisan Jodeluo. Sebelum pertandingan Silanke melawan Akademi Changhui, para anggota tim Silanke berkumpul, tapi sepertinya Tangsan melihat Master Xinian di luar asrama, guys. Masih menjadi faktor yang mengkhawatirkan karena Tangsan berada di bawah kendali pikiran Xinian. Xinian ingin Tangsan mengizinkan Akademi Changhui untuk menang dan melangkah ke final. Xinian juga memenuhi janjinya untuk mengizinkan Tangsan bertemu dengan pemimpin mereka, Master Tang Hao. Tangsan bertemu dengan Master Tang Hao yang menjadi pemimpin dari Akademi Changhui. Master Tang Hao bertujuan untuk membalas dendam kematian ibunya Tangsan. Tang Hao menginginkan putranya untuk bergabung dengannya, tetapi Tangsan menolak. Tang Hao memiliki cara lain untuk memaksa Tangsan menggunakan teman-temannya sebagai ancaman. Dai Mubai, Zhu King, Xiao Wu, Ma Hongjun, Oshike, dan Ning Rongrong datang, dan Master Tang Hao akan menyingkirkan mereka semua, guys. Tangsan panik dan berusaha menghentikan semua, tapi Palu Haotian sudah memukul anggota Akademi Silanke. Dengan kekuatan Palu Haotian, kemungkinan para anggota tim Silanke pasti tewas semuanya, guys. Di saat Master Haotian mencengkram leher Xiao Wu, Tangsan memohon pada ayahnya untuk menghentikan semuanya, guys. Tangsan mengeluarkan lonceng angin untuk mengingatkan ayahnya akan masa lalu mereka. Tapi tanpa pikir panjang, Tang Hao melemparkan lonceng angin itu, mendorong Tangsan dan memukul Xiao Wu dengan Palu Haotian. Dan saat itulah Tangsan mengetahui bahwa Tang Hao ini bukan ayahnya, guys. Karena lonceng angin adalah simbol keluarga dan tanda kasih sayang ayahnya kepadanya, dan tidak mungkin ayahnya akan menghancurkan itu. Tangsan juga menyadari Tang Hao selalu diam dan selalu Tangsan yang memulai berbicara, dan karena itulah Tangsan mencurigai kalau Master Xinian mengetahui Tang Hao adalah ayahnya Tangsan. Tangsan menyadari dirinya berada di bawah hipnotisnya Xinian. Jadi Tangsan saat ini berada di dunia mimpi, guys. Master Tang Hao berubah wujudnya kembali menjadi Xinian. Dan terlihat saat itu juga para anggota Silanke yang tewas menghilang. Master Xinian gagal mengendalikan pikiran Tangsan, tetapi ada cara lain. Xinian dapat mengendalikan Tangsan, dan Xinian dapat membunuh Tangsan berulang kali di dalam mimpi sampai Tangsan menyerah, guys. Tapi roh rumput biru yang ditanam ibunya di dalam hatinya Tangsan melindungi Tangsan. Roh rumput biru itu keluar dari kepala Tangsan dan menyerang Xinian. Master Xinian tidak bisa membunuh Tangsan di dalam mimpi. Xinian terikat roh rumput biru perak dikalahkan oleh ibunya Tangsan, dan di dunia nyata Master Xinian menjadi seperti orang yang linglung, guys. Di pertandingan roh, semua murid Akademi Changhui terbangun dan tersadar, guys. Ye Ziqiu merasa senang karena dia dan teman-temannya terbebas dari kendali Xinian, dan Ye Ziqiu langsung mengundurkan diri dari pertandingan, guys. Akademi Silanke langsung menuju ke final. Di Akademi Changhui, Ye Ziqiu yang sudah menjadi sekutu Tangsan memutuskan untuk membawa Xinian, menahannya agar tetap tidak sadar. Tangsan, Dai Mubai, dan Xiao Wu meninggalkan Akademi Changhui dan bertemu dengan Hulena atau Qian Rensu. Hulena atau Qian Rensu meminta plakatnya dikembalikan. Hulena mengatakan Tangsan melihat buku-buku di perpustakaan kota dengan meninggalkan namanya di sana. Nama Qian Rensu bisa diketahui, guys. Tiba-tiba Tangsan menemukan jawabannya karena kemungkinan plakat Hakim Master Krisan Jodeluo itu dipinjam untuk ke perpustakaan. Tapi Tangsan mengetahui bahwa Hakim Master Krisan Jodeluo mungkin bukan pengkhianatnya, guys. Hakim Master Krisan Jodeluo tidak mungkin akan menggunakan plakatnya sendiri untuk masuk ke perpustakaan karena memang tidak pernah masuk ke perpustakaan, guys. Tangsan bersama dengan Dai Mubai, Xiao Wu, dan Hulena kembali ke Balai Roh Pelindung. Tetua Dugubo, Ding Fengzi, dan kakek Master Pedang Jian bekerja sama untuk menangkap Hakim Master Krisan Jodeluo. Pertarungan pun terjadi, guys. Tangsan berupaya menghentikan penyerangan terhadap Hakim Master Krisan Jodeluo. Tetapi Tetua Dugubo mengatakan kalau Hakim Master Krisan Jodeluo sudah mengakui kejahatannya, membunuh tetua lama Qian Sunji. Membuat semuanya terkejut, guys. Dan Bibidong tiba-tiba datang membelenggu Tetua Dugubo, Ketua Ning Fengzi, dan kakek Jian Duluo, guys. Tangsan, Xiao Wu, Dai Mubai, dan Hulena menemui Bibidong untuk menjelaskan kalau Tetua Dugubo, Ketua Ning Fengzi, dan kakek pedang hanya mencari kebenaran. Bibidong akan melepaskan mereka, guys. Tangsan menjelaskan kalau sebelumnya Akademi Changhui bekerja sama dengan seseorang akan membunuh Bibidong. Bibidong tahu segalanya. Akademi Changhui juga sudah mengundurkan diri. Bibidong tahu siapa yang mengincar hidupnya. Bibidong sudah mengetahui di mana para murid yang hilang itu, dan Bibidong berjanji untuk menyelamatkan mereka setelah pertandingan, guys. Bibidong juga mengetahui ruangan penyimpanan monster roh milik Hakim Master Krisan Jodeluo, lab penelitian Balai Roh Pelindung, dan hanya Bibidong dan Hakim Master Krisan Jodeluo yang bisa masuk. Dan monster roh itu sendiri. Jadi Bibidong juga mengetahui kalau Xiao Wu adalah monster roh, guys. Wah, apakah ini gawat? Bibidong tidak ingin beberapa kejadian ini mempengaruhi pertandingan final, guys.
Setelah itu, Juliana mengatakan kepada Tangsan, Xiaowu dan Daemubai untuk menyerah saja di final karena si Yue sangat kuat. Sepertinya Juliana sedikit khawatir. Tapi Tangsan mengatakan pada Juliana kalau Akademi Silanke yang pasti nantinya menjadi juara. Di asrama, saatnya pelulusan Akademi Silanke sebelum pertandingan terakhir dimulai. Para master dan pimpinan akademi tidak memikirkan kalah atau menang. Harapan para master adalah bertanding dengan sebaik-baiknya dan tanpa penyesalan. Velanda bangga dengan murid-muridnya. Velanda meluluskan murid-muridnya, tapi Ning Rongrong tidak mau lulus, guys. Ning Rongrong sangat mencintai Akademi Silanke. Velanda memiliki pidato untuk setiap siswanya. Velanda memuji Ning Rongrong karena sudah belajar tentang kerjasama tim, bisa menghargai orang lain dan sangat berbeda dengan yang dulu, guys. Lalu Velanda memuji Daemubai yang berbakat dan sangat percaya kekuatannya, tapi hanya khawatir dengan kemampuan Daemubai untuk bersosialisasi. Tapi sekarang Daemubai sudah mengerti bagaimana cara menjaga teman-temannya. Berikutnya adalah Zuzuhing yang bergabung dengan Silanke demi untuk bertarung dengan Daemubai. Velanda senang karena kemarahan dan kebencian Zuzuhing kini dipenuhi dengan cinta dan persahabatan. Velanda pernah mengkhawatirkan Ma Hongjun karena kesedihan dan kebencian akan mengambil alih jiwanya. Tapi sekarang Ma Hongjun sudah bisa berteman dan bisa selalu tersenyum dengan anggota yang lainnya, guys. Oshika mengatakan dia tidak ingin lulus dan pergi. Velanda mengizinkan untuk tinggal selama yang Oshika inginkan, sampai Oshika menemukan jalan mana yang ingin dia ambil. Velanda juga tidak akan pernah melupakan Tangsan dan Xiaowu karena mereka membayar uang sekolah paling sedikit, guys. Lucu sekali. Ketua Velanda bertanya kepada semua muridnya, setelah final, para murid Silanke ingin melakukan apa dan ingin kemana. Setelah lulus, Daemubai akan kembali ke Kaisaran Bintang Luo. Zuzuhing akan pergi dengan Daemubai. Semua orang menggodanya, tapi dia bersikeras Star Luo Empire adalah rumahnya juga. Ning Rongrong akan pulang ke sekte Cahaya Hibau. Oshika akan tinggal di Akademi Silanke untuk membimbing kelompok siswa berikutnya, dan kemudian Oshika akan mencari Ning Rongrong. Ma Hongjun ingin mengelilingi dunia Daoluo dan membantu orang-orang yang memiliki roh pelindung mutasi. Oshika mengagumi dan mendukung Ma Hongjun. Sedangkan Tangsan mungkin akan terus mencari ayahnya. Xiaowu mengatakan, kemana Tangsan akan pergi? Sebelum Xiaowu menyelesaikan kalimatnya, Ning Rongrong menyelesaikan kalimat untuk Xiaowu. Kamu akan pergi juga. Ning Rongrong sudah menghafalkan kalimat itu, guys. Rasanya drama ini seperti akan tamat. Pertandingan terakhir adalah antara Akademi Silanke melawan Balai Roh Pelindung, 7 versus 7. Dengan cepat, Silanke menyingkirkan 4 orang dari Balai Roh Pelindung. Si Yue menendang temannya sendiri keluar arena. Kejam sekali, guys. Dan terlalu sombong. Seperti dalam strategi, Akademi Silanke memisahkan 3 anggota Balai Roh Pelindung. Xiaowu dan Ma Hongjun bertarung melawan Juliana. Zuzuhing dan Daemubai dengan penggabungan roh melawan Yan, pria dengan roh berapi-api. Sedangkan Tangsan dengan mata ungu iblisnya melawan si Yue sendirian. Tapi sebenarnya secara teknis Ning Rongrong dan Oshika membantu Tangsan, tetapi si Yue mengabaikan mereka dan hanya fokus melawan Tangsan. Ma Hongjun dan Xiaowu melawan Juliana yang menggunakan roh pelindung rubah. Akademi Silanke ingin mengeluarkan 1 orang keluar dari arena, yaitu Yan, pria yang memiliki roh pelindung api. Dengan strategi yang tepat, di saat Xiaowu akan menyerang Juliana, tiba-tiba Xiaowu berteleportasi dan sudah mengunci pergerakan Yan. Xiaowu menendang Yan keluar arena dan Ma Hongjun menambahkan serangan dengan apinya. Mereka berhasil mengeluarkan Yan dari arena pertandingan, guys. Dan sekarang Balai Roh Pelindung hanya tersisa Juliana dan si Yue. Daemubai, Zuzuhing, Ma Hongjun, Xiaowu, Oshika, dan Ning Rongrong bersiap untuk menghadapi Juliana. Juliana dengan roh rubahnya terlalu kuat, guys. Ma Hongjun dikalahkan. Roh gabungan Daemubai dan Zuzuhing juga dikalahkan. Dengan serangan cepat, Xiaowu hampir mengalahkan Juliana, tapi Xiao Yue melindungi Juliana dan hampir membunuh Xiaowu. Untunglah Xiaowu bisa menggunakan teleportasi. Dan lucunya, Juliana tidak ingin si sombong si Yue menyelamatkannya. Dan Juliana tidak ingin Xiaowu terluka. Juliana mengakui kekalahannya. Juliana melompat keluar arena karena kemauannya sendiri, membuat semuanya terkejut, guys. Si Yue adalah satu-satunya yang tersisa untuk mewakili Balai Roh Pelindung, tapi orang ini sama sekali tidak khawatir. Saat ini, si Yue hanya menggunakan 2 dari 5 cincin rohnya. Semua kekuatannya melakukan satu hal, yaitu meningkatkan senjatanya yang disebut dengan Moon Slice.
Begitu si Yue memaksimalkan cincinnya, Moon Slash-nya adalah hal yang cukup menakutkan guys. Moon Slash bisa membunuh di tempat. Tangsan dan Demube menyuruh Oshike dan Ningrongrong keluar dari arena karena sangat membahayakan guys. Si Yue menyerang Demube dengan Moon Slash-nya dan Tangsan menggunakan tulang roh laba-laba besarnya untuk melindungi Demube. Tangsan menangkis semua serangan si Yue dan Demube menyerang mendekati si Yue, tapi Demube juga dikalahkan guys. Moon Slash bisa menjadi banyak dan memotong roh tulang laba-laba Tangsan. Tangsan kesakitan, roh tulang laba-labanya yang terpotong memiliki kehidupannya sendiri guys. Xiaowu menggunakan teleportasi untuk menghentikan Moon Slash, tapi terpental guys. Tangsan mengeluarkan palu Haotian untuk menghentikan Moon Slash, membuat si Yue teralihkan guys. Dan dengan cepat, Tangsan mengarahkan potongan tulang roh laba-laba beracun yang terpotong tajam itu berada tepat di depan leher si Yue guys. Dan satu tendangan keras dari Xiaowu mengeluarkan si Yue dari arena. Tim Silanke memenangkan pertandingan guys. Dan akhirnya upacara penghargaan dimulai, dan di saat Bibidong akan memberikan piala penghargaan kepada Akademi Silanke, tiba-tiba Tuan Gue, seorang master hantu, menggunakan rencananya untuk membunuh Bibidong, tapi itu sia-sia guys. Bibidong terlalu kuat. Tanpa mengangkat alis, Bibidong menghentikan kultus pemberontakan Master Gue di udara. Mereka bukan apa-apa bagi Bibidong, meskipun semuanya adalah pengguna 9 cincin roh. Wow, tujuan guru gue adalah untuk membalas dendam atas kematian Hyun Sunji, penguasa balai roh pelindung sebelumnya guys. Tapi Bibidong telah membunuh Hyun Sunji, dan ternyata Hakim Master Krisan Jode Luweh mengetahui tentang peristiwa pembunuhan itu guys. Satu-satunya alasan Bibidong tidak pernah mengungkap rencana Master Gue adalah karena Bibidong ingin mengumpulkan semua musuhnya di satu tempat sehingga Bibidong bisa langsung menghabisi mereka semua. Dengan satu gerakan, Bibidong menyingkirkan para Master Roh yang menyerangnya itu guys. Para tim Silanke terkejut, tapi seolah tidak terjadi apa-apa. Upacara penghargaan terus berlanjut. Setiap orang dihadiahi tulang binatang buas kecuali Xiaowu. Bibidong menangkap Xiaowu karena Xiaowu bukan pejuang roh yang memenuhi syarat. Xiaowu adalah binatang roh, binatang berumur 10.000 tahun yang mengambil bentuk sebagai manusia guys. Tangsan dan anggota Silanke yang lain ingin maju menyelamatkan Xiaowu, tapi mereka bukan lawan Bibidong. Tangsan mencoba yang terbaik untuk melawan Bibidong, tapi perbedaan kekuatannya terlalu jauh guys. Tapi tiba-tiba palu Haotian yang besar menyambar Bibidong. Inikah kehebatan palu Haotian? Memukul Bibidong sampai terdorong ke belakang, dan hanya itu yang kita lihat guys. Sungguh sangat membuat kecewa. Terus apa yang terjadi? Tiba-tiba drama sudah akan berakhir guys. Tang Hao, Tangsan, dan Xiaowu melarikan diri. Tapi bagaimana dengan anggota Silanke lainnya? Tangsan terluka dan berada dalam pelukan Xiaowu. Dan menurut cerita Tang Hao, ternyata ibunya Tangsan juga seorang binatang roh 10.000 tahun yang sudah berwujud manusia. Tapi pada saat menikah dengan ayahnya Tangsan, ibunya Tangsan sudah menjadi manusia seutuhnya guys. Tang Hao ingin Xiaowu meninggalkan Tangsan karena mereka masih terlalu lemah, dan itu sangat berbahaya guys. Dan sudah terbukti kalau ayahnya Tangsan bukanlah orang jahat. Akhir drama ini menggantung dan membuat kita berharap akan ada season yang kedua ya. Tapi memang benar guys, kabarnya dialog kontinen ini akan berlanjut ke season yang kedua, dan untuk waktunya masih belum ada beritanya guys. Kalian tunggu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis guys. Like dan dukung terus channel Refsuto Entertainment. Sampai jumpa di alur film atau alur drama berikutnya ya. Bye bye.